makanan pangan itu tidak mengandung pestisida. Ya, betul. Tidak mengandung logam berat. Tidak mengandung formalin. Gaya hidup ini sebenarnya yang perlu kita ubah sehingga bisa menjadikan tubuh kita bisa. Karena banyak kita mengeluh harga beras mahal itu karena kita mengkonsumsi harga beras premium. Tentang program urban farming, Pak. Ya, nah ini lagi menarik ini untuk kita. Fungsinya urban farming apa? Jadi kan lahan di Kota Makassar kan kurang. Untuk menyiasati kekurangan lahannya itu adalah kita bikin urban farming di perakarangannya masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, langsung saja saya banyak membaca berita-berita di luar sana tentang bagaimana ketahanan pangan yang ada di Kota Makassar. Dan sejauh mana peran dinas dalam memastikan masyarakat Makassar tidak hanya cukup pangan, tapi juga bergizi dan aman dikonsumsi. Ya. Jadi memang ketahanan pangan ini, dinas ketahanan pangan ini punya 4 bidang. Jadi ada yang terkait dengan ketersediaan pangan. Jadi kita menjamin masyarakat tersedia pangan. Betul. Yang kedua itu ada keamanan pangan. Jadi kita berusaha memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada masyarakat. Bagaimana mereka nanti mengkonsumsi makanan pangan segar ya, pangan segar, kol, sayur, ya, buah. Terus ada juga keanekaragaman pangan. Jadi maksudnya itu bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat terkait keanekaragaman. Jadi jangan fokus pada makanan yang satu saja, Betul. kayak beras saja gitu. Kalau bisa kita belajar untuk mengkonsumsi singkong, Betul. ubi, ya. Jadi alternatif lainnya, sehingga pada saat satu makanan pokok kita itu harganya tinggi, Ya, jadi kita bisa mengkonsumsi yang lain yang harganya kebetulan pada saat itu tidak tinggi. ya mungkin seperti salah satunya kalau kita tidak bisa mengkonsumsi beras, bisa jagung, singkong atau lain gitu ya Pak ya. Apapun itu tergantung kepada lokasi Tempat kita tinggal. yang mana bahan pakannya itu yang lagi tinggi harganya. tersedia. Oke. Ya kan kalau betul. pilihannya ternyata Banyak. tapi tidak tersedia di situ kan Betul. sulit juga Iya. gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana kerawanan pangan itu tidak terjadi di Kota Makassar. Kita memetakan gitu deh di kawasan pemukiman, pasar masyarakat itu bagaimana semua itu bisa tersedia pangannya. Nah, salah satu juga dalam kerawanan itu bagaimana kita tidak melakukan kegiatan pola makan yang boros pangan. Ya, boros pangan. Ya kan kalau kita kekawinan ya, kayak lapar mata gitu, kita semua mau coba karena gratis. Yes. Ya kan, oh ini. Terus akhirnya pada saat kita mau makan, tidak semua tidak bisa konsumsi. Tidak bisa dihabisi gitu ya Pak ya. Akhirnya dia jadi food waste. Food waste, betul. Nah, jadi ini yang kita harapkan nanti masyarakat bisa terpola dengan itu. Itu mungkin gambaran besar dari ketahanan pangan. Oke. Kalau kondisi pangan di Kota Makassar seperti apa Pak? Sekarang ini cukup baik. Itu indikasinya kita inflasi cukup rendah, paling rendah di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi ini menandakan bahwa suplai makanan itu cukup. Ya. Ya kan, demand and supply. Ya. Ya kan, kalau dia demandnya terlalu banyak akhirnya harga tinggi. Betul. Jadi dengan harganya menurun berarti itu yang kami pantau terus. Ya, betul. Salah tugas dari ketahanan pangan memantau harga pangan di pasar-pasar. Oke, berarti retail salah satu tugas juga untuk memantau harga-harga yang lagi melonjak tinggi, gimana ininya ya Pak?
Ya, sekarang juga kan kita ada prioritas program pemerintah terkait MBG. Ya, betul. Nah, ketahanan pangan juga di situ bertugas melakukan pengawasan terkait dengan keamanannya. Iya, kebersihan dan lain-lain ya. Jadi kan keamanan itu kan indikatornya adalah makanan pangan itu tidak mengandung pestisida. Ya, betul. Tidak mengandung logam berat. Tidak mengandung formalin. Kenapa? Karena bahan ini, kandungan ini, elemen ini itu tidak bisa terurai dalam tubuh kita. Oke. Kalau dia kita konsumsi bisa mengimbulkan kanker. Iya, betul. Jadi ada yang boleh dikonsumsi dengan banyak, ada yang bisa dikurangi sesuai dengan kesehatan tubuh kita juga gitu ya, Pak. Oke. Jadi maunya sebenarnya kita melihat di toko-toko pangan kita, kios pangan kita itu betul-betul aman. Iya, betul ya. Kan kita lihat sekarang ini MBG ya Pak ya, banyak trans isu di luar sana yang beberapa sekolah-sekolah atau penerima dari MBG ini ada yang keracunan atau apa. Itu sebenarnya faktornya seperti apa Pak? Kebersihan kah? Ya, makanya bisa saja kebersihan atau prosesnya yang terlalu lama. Seharusnya itu di SPPG ya. SPPG itu dapurnya. SPPG. Jadi SPPG itu kan harusnya memproses pangannya itu, proses pengolahan pangannya itu 6 jam. Ya, 6 jam. Mungkin ada mungkin yang lebih, atau proses dalam pengelolaan pangannya itu tidak sesuai dengan SOP-nya sehingga bisa basi atau lama dalam penanganannya. Tapi sebenarnya SOP yang dilakukan oleh BGN itu cukup bagus. Ya, apabila dikelola dengan baik ya, diikuti SOP-nya gitu ya. Karena mereka punya ahli gizi, punya akuntansi, bisa menghitung semua, bisa menjaga ketahanannya, bisa menjaga bisa dikonsumsi masyarakat. Jadi memang begini, masalah MBG ini kan hanya karena program yang baru, jadi pasti banyak ada yang kesalahan-kesalahan. Betul. Mungkin satu dua gitu, cuma itu yang viral. Sedangkan manfaatnya itu banyak. Yang pertama adalah bisa menarik tenaga kerja. Betul. Banyak. Banyak di daerah-daerah Jawa paling yang sudah tutup pabrik, mereka kurang pekerjaan, akhirnya bisa diambil semua untuk bekerja di ini ya, gizi. Gitu ya. Yang kedua adalah bisa mengurangi stunting. Ya, itu stunting kan bisa kita mengurangi faktor-faktor stunting kepada masyarakat itu, jadi bisa lebih berkurang stunting. Di negara-negara maju itu ini programnya sudah dilaksanakan dengan apa? Kalau di sekolah-sekolah negerinya di luar negeri itu kan mereka makan di kantin. Di kantin, dan betul. Itu gratis mereka. Iya, betul. Dia cuma bawa tempat makannya disediakan. Betul. Makan gratis dikonsumsi. Gitu. Iya, betul. Cuman memang tidak seperti kita, prosesnya ada dapur-dapur itu. Mereka dipisahkan kantin, gitu ya, Pak. Langsung di kantinnya, di kantin sekolahnya. Gitu, Dan ini kan juga masih awal dari proses perkenalan terhadap program ini ya Pak. Jadi mungkin masih ada sedikit melenceng atau bagaimana gitu. Sesuatu yang baru itu pasti kan banyak kekurangan. Di awal ya, nanti kalau setelah terbiasa mungkin setelah dievaluasi begitu. Makanya sekarang MBG kan diminta semua harus ada SLHS-nya, sertifikat layak higienis dan sanitasi. Jadi ini yang kita sertifikatnya harus jelas juga. Harus ada safe-nya, terus harus ada halalnya, sertifikat halal. Betul, sertifikat halal. Oke, Pak, apa yang menjadi tantangan besar untuk menghadapi atau apakah dari sisi distribusi, produksi lokal atau perilaku atau beberapa konsumsi masyarakat tentang bagaimana dampak besar dari pengelolaan sumber daya manusia di dalam penanganan tersendiri terhadap dinas sendiri untuk menangani beberapa masalah-masalah yang ada di MBG dan lingkungan-lingkungan yang lain. Sebenarnya toh masalah kesehatan itu kan tergantung. Kalau kita banyak bertanya tentang kesehatan penyakit itu kan
semua bergantung dari pola hidup, gaya hidup. Betul. Ya kan? Jadi gaya hidup ini sebenarnya yang perlu kita ubah sehingga bisa menjadikan tubuh kita lebih sehat. Iya, jangan hanya makanan yang dikelola dengan baik, tapi kita tidak menjaga kesehatan untuk diri kita ya. Karena sakit kan kita kolesterol tinggi karena gaya hidupnya. Ya, gaya hidup betul. Tidak sehat. Tidak sehat. Ya, sakitnya apapun kalau badan kita imunnya kurang akan cepat mudah. Betul. Bakteri itu ada di mana-mana. Iya ya. Nah, cuman kalau daya tahan tubuh imun kita bisa, ya kita ada. Sama dengan COVID kemarin, gitu Ya. kan. Ada yang prosesnya cepat, ada yang tidak. Kenapa imunnya yang Turun, ya, lagi cepat, turun imunnya. tergantung imun masing-masing. Oh, saya nggak dapat disuntik ini nggak apa-apa. Tapi kan imunnya tinggi. Ya. Ya, Imun berbeda-beda ya setiap imun manusia. kan tergantung gaya hidup. Iya. Kalau dia bahagia, dia akan tinggi, ya kan gitu. Kalau dia pola gaya hidupnya bagus, dia akan tinggi. Gitu. Oke. Jadi ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat masyarakat punya gaya pola hidup yang sehat. Gitu. Nah, ini kan terkait apa? Kalau gaya hidup tapi suplainya kurang, Ya, betul. ya susah juga. Nah, kan gitu. Karena pola makannya ketersediaan kurang pangannya, nggak bisa juga. Gitu. Nah, ya program MBG ini kan bagusnya adalah masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi. Betul. Jadi bisa mudah. Ada satu kasus di Kota Makassar kemarin, kepala dinas pendidikan mengatakan dia bertanya kepada anak, dia pada saat selesai makan teman-teman dikumpulin makan, terus ditanya kenapa? Ini nenekku nggak pernah makan yang begini. Oh gitu. Ya gitu kan, itu positif. Ya betul. Gitu. Itu ada bagian dari kehidupan kita di lingkungan kita yang masih belum bisa mengkonsumsi makanan yang standar. Iya, mungkin kita sering menikmati makanan enak di luar sana, belum tentu orang bisa menikmati makanan-makanan itu ya Pak ya. Ya mungkin itulah. Jadi program ini sangat bagus menurut saya. Cuman memang perlu dibiasakan saja. Iya, betul. Jadi dengan pola SOP yang bagus, Terstruktur, lebih terstruktur lagi. transportasi yang bagus. Betul. Kan ada sana dia jadi dapur itu harus yang penerima manfaat itu harus 2 km dari tempat dapur. Jaraknya harus 30 menit itu sudah tercapai Ya. paling maksimal gitu. Iya, berarti SOP jelas di dalam dapur. Gitu. Jangan sampai karena itu sudah ada perhitungannya. Iya, betul Pak. Jadi tenaga kerjanya 47 orang dalam setiap dapur untuk mengolah gitu kan. Jadi ada yang bersih, ada yang jadi sudah terhitung semua. Pak, ini kan di Makassar sendiri kita lagi iklimnya lagi kadang panas sekali, kadang tiba-tiba hujan gitu ya Pak. Apa itu mempengaruhi keterbatasan atau ketersediaan pangan di Makassar Pak? Sebenarnya kalau ketersediaan pangan terkait suhu di Kota Makassar itu tidak terlalu. Tidak terlalu Pak. Karena kan kita bukan produksi pangan. Iya, betul. Iya, tinggal yang paling penting adalah sumber-sumbernya. Daerah-daerah produsen pangan itu. Ya kayak Enrekang, cabai, bawang, sidap, beras. Mungkin kalau musim kemarau lagi kurang ya yang gitu. Makanya pentingnya kita bekerjasama dengan daerah-daerah produsen itu sehingga pada saat kita kekurangan mereka bisa supply ya. Ya itu. Jadi kalau iklimnya mungkin terkait dengan adalah bagaimana kita menyimpan bahan-bahannya di gudangnya, bagaimana distributornya nanti itu. Itu mempengaruhinya. Terkait konsumsi tidak. Ya, tapi bagaimana menyimpannya, bagaimana SOP pada gudangnya, distributornya, pengangkutannya. Oh iya ya, Pak. Berarti sekarang ini program apa yang sedang dijalankan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan? Ya kita saat ini kan gencar, kita bisa lihat ada namanya gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah. Ya itu diusahakan harga-harga yang kami jual pada saat gerakan pangan murah itu di bawah harga. Iya. Tapi itu ada syarat nggak bahwa dia harus bawa KTP atau mungkin orang yang menengah ke bawah yang menerima atau bisa dengan umum bisa, aja? Ya, cuman dibatasi.
Oh, dibatasi ya, Ya, Pak ya. karena jangan sampai dia jadi pengumpul juga. Iya, makanya saya bilang. Gitu ya. Jadi kayak beras PHPS, itu kan SPHP itu kan beras itu bulog medium itu untuk satu orang itu cuma cukup harus bisa 2. Oh, jadi enggak langsung 5 kilo yang 10. Jadi terus itu minyak juga begitu. Jadi, per orang dibatasi gitu ya, iya. Pak untuk. Jadi jangan sampai ada buah kita jual sayur, telur, ayam, beras. Oke. Terus bagaimana Dinas membantu petani atau pelaku UMKM lokal agar bisa bersaing di kota besar, Pak? Sebenarnya yang penting kan harga. Iya. Ya, mereka bisa bersaing itu pada saat harga mereka bisa memenuhi. Bisa ada di standar ya. Iya, standar. Kalau itu kan cari yang paling murah. Iya, betul. Ya, kan, gitu kan, murah paling dekat rumah. Gitu. Kalau walaupun murah tapi jauh kan pasti berpikir Transport lagi ke sana. Iya kan. Kan mager main dekat sini. Gitu. Apalagi zaman sekarang online, Pak, bisa pesan yang bisa online gitu ya. Cuman kadang banyak kita mengeluh harga beras mahal itu karena kita mengkonsumsi harga beras premium yang Iya, premium. yang 80.000, 70.000 per itu kan 5 kilo itu. 5 kilo betul. Ya, itu memang mahal karena itu kan persaing kita nggak bisa menekan ini kayak yang kita bisa menentukan harga kita yang medium berasnya bulog. Iya, bulog punya gitu ya. SPHP itu. Jadi di situ kita bisa ada harga. Jadi kalau harga medium tinggi kita bisa melempar dengan GPM sehingga harga bisa tetap. Tapi kalau harga yang di atas itu susah. Tergantung penjual pasarnya. Cuman dengan adanya pilihan banyaknya beras SPHP, kalau terlalu mahal kan mereka ngambil aja biarpun. Iya, betul. Tapi kalau walaupun tinggi harga lain, tapi kalau Bulog kasih kita harga beras yang lebih murah dan bagus kualitasnya, Ya, itu lebih dibutuhkan dengan masyarakat begitu. cuma kan kalau memang premium itu kan ada perlakuan khusus. Oh Kan iya, dia lebih mungkin saja. harum apa segala macam. Bersih dan segala Ada macam. prosesnya gitu. selanjutan gitu. Oh iya, betul Ya, betul. tapi Pak. kan tinggal pilihan kita aja sebenarnya. Kalau kita memang butuhnya standar ya cukup dengan SPHP. Oke. Terus ini Pak, apakah ada inovasi digital atau kolaborasi dengan startup dalam pengelolaan data dan distributor pangan? Sampai saat ini betul. Tapi kita mulai mengembangkan website kita sehingga masyarakat bisa melihat kegiatannya Dinas Ketapang, terus bisa melihat informasi-informasi terkait data-data harga-harga beras Ya, yang harga-harga. ada, harga pangan yang ada di Kota Makassar. Jadi masyarakat bisa tahu harga pasar di sini berapa. Itu ada mungkin nanti di data website. Oke. Tapi itu memang harganya kita bisa lihat secara langsung, bisa 1 bulan naik atau bisa langsung turun atau gimana Ya Pak? bisa kita, karena tiap hari saya pantau. Oh gitu ya. Di pasar tradisional kita ada Iya. beberapa pasar kita pantau. Ada pasar apa gitu. Itu kita pantau. Oh, jadi memang ada dinas-dinas yang akan memantau harga-harga. Kami yang memantau. Oh, langsung Pak ya, langsung Ya, dinas ada pangan. memang teman-teman di pasar yang memberikan laporan setiap hari terkait harga-harganya. harga di pasar. Oke. Jadi kalau pada saat harga naik kita bisa langsung berkoordinasi dengan BI, dengan tim pengendali inflasi kota, TPD. Iya, betul. Itu bagaimana kita bisa melakukan kebijakan terkait pengendalian inflasi. Harga-harga naik, Ya, pantau betul. terus itu. Jadi tiap minggu kita rapat dengan Kemendagri terkait dengan inflasi harus dikendalikan karena Iya. inflasi ini yang menentukan kesejahteraan masyarakat, ekonomi secara global. Betul, betul. Terus sekarang ini kalau tidak salah saya lagi melihat beberapa sosial media terkait tentang program urban farming, Pak. Ya, nah ini lagi menarik ini untuk kita sedikit boleh diceritakan Pak tentang program urban farming atau pertanian perkotaan yang sedang dikembangkan. Jadi memang urban farming ini
ada dua dinas yang terkait. Kalau Dinas Pertanian dan Perikanan itu menangani di awal. Oh, di awal. Ya, membantu KWT, kelompok wanita tani gitu ya, kelompok tani yang ada di Kota Makassar, membangun beban farmingnya, hasilnya kami yang kelola. Oh, kami gitu. bantu mencari Oke. bagaimana mau disalurkan kemana. Oh, jadi berkolaborasi gitu ya, Pak ya? Ya. Nah, fungsinya urban farming apa? Jadi kan lahan di Kota Makassar kan kurang. Ya, Kan kita tahu, saya sampaikan tadi bahwa produksi pangan kita ada di daerah di lain. daerah-daerah. Ada di Sidrap, ada di Rekang, ada di Waju. Nah, Kota Makassar untuk menyiasati kekurangan lahannya itu adalah kita bikin urban farming di perakarangannya masyarakat, gitu. gitu. Paling tidak konsumsi pangan yang kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi oleh urban farming. Jadi pada saat kekurangan bisa dikendalikan dengan urban farming. Oke, jadi walaupun skala kecil ya. Ya, betul. Kan tidak mungkin sebanyak produksi dari NPK atau Sidrap karena mereka punya lahan. ya, tapi setidaknya di Kota Makassar sekarang sudah dikembangkan. Lagi dikembangkan gitu, udah beberapa tahun ini, dan sekarang prioritasnya Pak Wali yang sekarang ini ya urban farming. Iya. Jadi, dan salah Di satu Makassar di mana saja, Pak, yang sudah berjalan? di Barombong, terus ada di beberapa titik-titik lagi yang lagi dikembangkan dan sedang berjalan. Kan diharapkan setiap daerah itu akan bisa menghasilkan pangan juga. Iya, betul. Walaupun skala kecil. Bahkan ikut retail juga sudah ada yang menjual dari hasil pangan lokal di Kota Iya, Makassar, hasil walaupun pangan. skala kecil. Ya, karena masih dalam ini ya Jadi program. tugasnya kami nanti membantu menyambungkan antara petani-petani lokal ini dengan retail-retail. Oh, gitu. Ya kan, jadi kan begini, kalau si retailnya butuhnya apa sih? Iya. Kualitasnya yang begini. Yang seperti Nanti apa? Kita sampaikan, oh ini kamu butuh, nanti ini. Oh, jadi penyambung ceritanya, Pak ya? Kita harus menyambungkan Iya, gitu menyambungkan ya. antara ini ya. Sama-sama mereka bisanya semampunya berapa, ini menyerapnya berapa dengan kualitas berapa. Oke, Jadi tapi itu tetap dipantau. Ya kita usahakan kan teman kami bersama DP2 dan dan perdagangan. Begitu. Oh, perdagangan juga ikut andil. Iya, kan masalahnya kan masalah di Kota Makassar kan wewenang masing-masing. Betul. Ya. Tapi ini cukup menarik. Jadi perpaduan kolaborasinya dari dinas-dinas Iya, kayak mencakup. sama untuk inflasi ini kan. Kami punya program gerakan pangan. Nah, kalau pedagang punya MDC, Ya. itu juga menjual barang. Ini juga murah juga. Iya, iya, iya. Oke. Dan selain ketersediaan pangan, bagaimana dinas memastikan kualitas gizi masyarakat tetap terjaga, Pak? Nah, ini penting adalah kayak gitu, sosialisasi gaya hidup. Oke. Gaya hidup sehat. Ya kan? Belajar bagaimana mengkonsumsi protein, karbo yang seimbang. Ya kan, sayur. Minimal 4 sehat 5 sempurna Nah, gitu sekarang ya. ada juga yang pola protein seperti ya, terus karbo kayak kita ada persen, jadi Iya. kita kebutuhan tubuh kita Terpenuhi, betul ya. seimbang. Jadi Apalagi kan sekarang banyak yang ibu-ibu yang lagi diet ya, sudah diet nasi terus tiba-tiba sakit karena kebutuhan proteinnya tidak tercukupi gitu. istilahnya kalau di agama itu kan kita mengenali diri kita, berarti kita mengenali Tuhan, kita mengenali fungsi tubuh kita harus Iya, kita betul, makan betul. itu butuhnya apa. Iya. Kalau jangan tiap hari bakso, jangan tiap hari coto, kan harus ada keseimbangan, harus ada Betul. serat, jangan berlebihan. Ya, kalau setiap hari makan coto nanti kita jadi tinggi darah, Pak. Ya, boleh bervariasi, makanya perlu aneka ragam variasi. Ya, betul. Gitu kan, makanya harus bermacam ragam, harus belajar makan serat, sayur, belajar ikan, daging, gitu kan, telur, gitu. Seimbang, jangan itu terus. Betul, betul, Pak ya. Penyakit, itu banyak kan terjadi karena kita konstan mengkonsumsi satu Makanan yang berulang ya, berlebihan. Pada saat sakit, pantangannya makanan yang sering dimakan. Ya, betul. Kita tersiksa, kenapa? Saya suka makan kambing, kenapa tidak bisa makan kambing? Karena keseringan. Berlebihan berarti. gitu, ya. Sesuatu yang berlebihan ya, Pak ya. Sesuatu yang berlebihan ya. Oke. Harus ada pengendalian.
Kan Pak, kita oke. pengendalian diri gitu kan. Benar, ini semakin asik obrolan kita Pak, tapi ada 2 pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan Anda untuk generasi muda terkait peran mereka dalam menjaga ketahanan pangan di masa akan datang Pak? Jadi yang pertama kan belajar untuk pola gaya hidup. Oke, gaya hidup ya, Sehat, betul. konsumsi makanan seimbang, dan bersih, ya kan, sanitasinya bagus. Sanitasinya bagus. Yang kedua adalah bagaimana belajar untuk bisa memproduksi pangan yang ada di halaman, Ya. memanfaatkan ruang yang ada dalam halaman kita sehingga kebutuhan kita dalam mengkonsumsi gaya hidup sehat itu bisa dilakukan tanpa membutuhkan negara lain gitu. Jadi mandiri untuk di rumah sendiri. Betul ya. Itu saya sebagai, kalau itu sudah ada ketahanan pangan bisa terjadi. Oke. Karena menanam itu tidak mudah. Iya, betul Pak. Menanam itu kan harus ada disiram atau diperhatikan. Prosesnya panjang gitu ya. Iya, harus membiasakan. Membiasakan diri. Kalau bisa nanti kita, anak-anak kita itu dibiasakan untuk bisa menanam, gitu. Betul, betul. Jadi dia belajar bagaimana sih tanaman apa yang kita butuhkan, apa yang saya suka. Kan tidak semua yang sehat kita bisa suka. Ya kan? Gitu. Betul. Oke, Pak, ini obrolannya asik sekali tentunya di obrolan tanpa pagar malam hari ini atau hari ini. Dan Pak, ini yang terakhir, bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat langsung untuk mendukung program-program Dinas Ketahanan Pangan? Nanti mungkin biasa untuk membuka website-nya pasti ya, bisa ada informasi-informasi. Juga nanti ke depan nanti pada saat kita melakukan pengawasan, nanti teman-teman masyarakat itu bisa belajar melihat pasar atau retail itu sudah ada stiker-stiker yang telah kami lakukan pengawasannya. Oh, sudah ada ya Pak ya? Nanti nanti kita tahun depan gitu kan. Jadi sehingga mereka tahu, oh ini sudah dilakukan pengawasan keamanan pangan. Berarti sudah aman gitu ya? Aman, bisa saya konsumsi gitu. Jadi kan nanti dikonfirmasi lagi ke websitenya, oh betul enggak? Oh iya betul, ada pengawasan di situ, sudah ada gitu. Betul, jadi kita bisa saksikan nanti ada websitenya dan tentunya informasinya ada di YouTube ini ya. Dan tentunya hari ini luar biasa sekali bincang-bincang kita, asik sekali ngobrolnya bagaimana cara kita untuk menjaga kondisi tubuh, ketahanan pangan dan lain-lain sebagainya. Tapi karena waktu kita terbatas malam hari ini ngobrolnya nyaman banget dengan Bapak Nirman Nizwan dan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube dari konten media baru TVRI Sulawesi Selatan.